Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi dengan saya Rusty Hayani, masih pada video tentang 34 tema bakat di talent spotting. Dan kali ini kita akan bahas bakat terakhir, yaitu bakat yang berada di intrinsic talent. Jadi pada video kali ini langsung membahas 3 bakat sekaligus, yaitu bakat komen, self assurance, dan aktivator. Kita mulai dari bakat komen terlebih dahulu. Seperti apa tuh orang yang memiliki bakat komen? Jadi orang memiliki bakat komen itu adalah seorang pribadi yang mampu mengendalikan sesuatu. Mereka selalu hadir sepenuhnya dan berani mengambil keputusan. Nah, jadi orang komen ini adalah pribadi yang tegas, yang lugas, dan ada kalanya itu dianggap keras ya. Karena mereka ini senang menjadi penanggung jawab dan kadang itu suka memaksa atau mendesak orang lain untuk mengikuti caranya dalam melakukan sesuatu atau tindakan, dan mereka tidak akan berhenti ya sampai mereka itu puas atas hasil kerja menurut cara mereka. Jadi mereka ini suka mengendalikan, suka mengambil alih situasi karena mereka ingin mendapat kejelasan. Orang berbakat komen juga punya keberanian ketika menghadapi sebuah konflik ya. Jadi mereka ini tidak suka menghindar, justru mereka akan menghadapinya karena mereka akan mengungkap fakta, kebenaran, karena ingin menciptakan kejelasan dengan memegang kendali. Jadi inti dari bakat komen ini adalah menegakkan kendali. Yang kedua adalah bakat self assurance. Seperti apakah bakat self assurance ini? Self assurance adalah pribadi yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi akan kemampuannya untuk mengatur hidupnya sendiri. Jadi orang yang berbakat self assurance ini punya sudut pandang yang unik dan berbeda dengan cara mereka sendiri dalam menghadapi situasi. Karena orang yang berbakat self assurance ini punya insting, punya intuisi di dalam diri mereka yang seperti kompas, sehingga secara alami mereka itu dengan pertimbangan, dugaan, prediksi yang mereka miliki dengan kompas itu, mereka punya keyakinan bahwa keputusan yang akan mereka ambil, keputusan yang mereka buat adalah keputusan benar dan yang terbaik. Nah, jadi inti dari bakat ini adalah membangun keyakinan lewat intuisi mereka. Dan yang ketiga adalah bakat aktivator. Apa itu bakat aktivator? Orang berbakat aktivator itu orang yang selalu ingin segera bertindak. Jadi mereka, apa yang ada di pikiran mereka itu akan diubah menjadi tindakan secara langsung. Jadi orang berbakat aktivator ini senang menciptakan momentum. Jadi mereka itu tidak suka kalau membuang-buang waktu, tidak suka menunggu lama. Jadi ingin langsung bertindak. Jadi tanpa banyak asumsi, tanpa banyak pertimbangan. Jadi walaupun nanti informasi yang mereka dapatkan itu tidak memadai istilahnya, mereka tetap memiliki keberanian untuk bertindak langsung, segera, karena bagi mereka kesalahan itu adalah merupakan proses belajar. Nah, jadi inti dari bakat aktivator ini adalah menciptakan momentum. Nah, sekarang kita lihat apa persamaan dari ketiga bakat ini, bakat komen, self assurance, dan aktivator. Ketiga bakat ini sama-sama punya intuitif ya. Jadi mereka ini tidak memerlukan fakta, tidak banyak pertimbangan dari luar. Jadi tidak banyak pertimbangan dari luar dan tidak perlu waktu lama dalam bertindak. Misalnya kalau komen, jika ada suatu konflik, ya mereka langsung terjun menyelesaikan. Self assurance, mereka punya keyakinan dalam diri sehingga mereka ingin langsung jalan sesuai dengan keyakinan mereka. Sedangkan aktivator itu kan apa yang ada di pikiran mereka yang langsung dijalankan tanpa perlu banyak asumsi, tanpa memperhatikan asumsi-asumsi yang ada. Nah, terus apa perbedaannya? Jadi kita bahas perbedaannya satu-satu. Yang pertama, perbedaan antara komen dengan self assurance.
Nah, kalau komen ini tadi kan memegang kendali, tetapi memegang kendali kepada orang lain. Karena mereka ingin kejelasan ya dari situasi sesuai yang mereka inginkan. Sedangkan sub-assurance itu memegang kendalinya ya terhadap diri mereka sendiri sesuai apa yang mereka yakini. Nah, jadi jelas kan kalau komen itu terhadap orang lain, sedangkan sub-assurance itu terhadap diri mereka sendiri. Lalu bagaimana antara sub-assurance dengan aktivator? Apa perbedaannya? Nah, sub-assurance ini meskipun mereka ingin bertindak langsung sesuai yang mereka yakini, tetapi sebelum bertindak itu sebenarnya mereka itu sudah memiliki pertimbangan, memiliki prediksi di dalam diri mereka itu. Jadi yang punya kompas cuman karena mereka punya keyakinan tadi sehingga mereka bisa jalan seperti itu. Sedangkan aktivator ini tanpa ada pertimbangan apapun dari dalam diri maupun dari luar, yang penting jalan dulu. Jadi kalau kesalahan itu ya masalah belakangan seperti itu. Nah, jadi itu mereka anggap adalah bagian dari proses belajar dan jalan. Sekarang apa beda antara komen dengan aktivator ya? Jadi kalau komen ini mengendalikan diri orang lain untuk mendapat kejelasan. Jadi kejelasan itu mereka dapatkan dengan mengendalikan orang lain. Sedangkan aktivator, mereka ini ingin terjun langsung, bertindak langsung untuk mendapat kejelasan. Jadi cara mendapat kejelasannya ini yang beda. Kalau mau komen dengan mengendalikan orang lain, kalau aktivator dengan mengalaminya langsung, yaitu dengan bertindak tadi secara langsung. Nah, lalu bagaimana cara mensiasatinya jika ketiga bakat ini lemah? Pertama bakat komen dulu ya. Ketika kita memiliki bakat komen lemah, tentu kita tidak akan nyaman ketika kita menghadapi konflik ya atau konfrontasi. Dan ini akan menguras energi kita yang sangat besar, kita akan lelah. Lalu bagaimana cara mensiasatinya? Ya, mungkin kita bisa bantu dengan bakat-bakat kita yang lain. Misalnya kita punya bakat harmoni, maka kita gunakan bakat harmoni kita. Atau kita punya bakat positivity, jadi dengan menambahkannya dengan memberi motivasi. Atau kita punya bakat connectedness sehingga kita bisa mencari keterkaitannya sehingga ketemulah jalan keluarnya. Atau dengan bakat communication bisa. Jadi kita komunikasikan dengan baik-baik sehingga bisa dipahami kedua belah pihak seperti itu. Nah, selain itu, apalagi selain itu ya tentu kita perlu melatih kemampuan mental kita agar kita bisa berani menghadapi kebenaran, agar kita bisa berani menghadapi konflik seperti itu. Nah, selain itu, ketika kita punya bakat komen lemah, tentu kita mengalami kesulitan dalam mengendalikan orang lain. Lalu bagaimana ketika kita diminta ada situasi harus mengendalikan orang lain? Apa yang harus kita lakukan? Yang pastinya agar kita bisa mengendalikan orang lain dan orang lain mau mengikuti instruksi kita ketika kita komen lemah, maka pastikan kita punya sesuatu yang membuat orang mengakui kita. Ya pastinya kita, misalnya kita ahli dalam bidang tertentu, kapasitas kita ya memang orang yang patut diakui oleh orang lain, sehingga ketika kita memberikan instruksi ya orang lain akan mengikuti karena kita punya kemampuan. Nah, seperti itu. Terus bagaimana jika kita memiliki assurance yang lemah? Jadi ketika kita memiliki assurance yang lemah, tentu kita tidak bisa langsung yakin. Jadi sering muncul keraguan di dalam diri kita terlebih dahulu. Nah, lalu bagaimana ketika kita tidak punya keyakinan? Ya tentunya kita bisa mensiasatinya dengan bertanya. Dengan bertanya kita cari tahu kemana orang yang memang bisa kita membantu kita. Kita bertanya, minta pertimbangan, baru kita mengambil sebuah keputusan seperti itu. Terus bagaimana jika aktivator kita yang lemah? Ketika aktivatornya kita yang lemah, mungkin dalam suatu hal kita akan sering menunda-nunda. Seperti itu. Maka kita mungkin perlu
bekerja sama dengan orang, ketika bekerja perlu orang yang mengingatkan kita ya ketika kita bekerja dalam sebuah target misalnya. Jadi kita perlu seseorang yang mengingatkan tugas-tugas kita jika aktivitas kita lemah, yang bisa mendesak kita untuk melakukannya. Atau juga kita perlu banyak pengalaman juga di bidang-bidang tertentu sehingga kita akan spontanitas dan semakin akurat ya dalam melakukannya. Nah, jadi itu. Mungkin itu saja dari saya tentang ketiga bakat ini. Bakat komen, self-assurance, dan aktivator. Semoga 34 tema bakat yang sudah saya sajikan dalam video-video sebelumnya akan membantu Anda dalam menentukan kelemahan dan mengembangkan bakat-bakat yang Anda miliki. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.